Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat ya dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dari mana asal kalian? Kalian bisa absen ya di kolom komentar agar kita selalu menjalin silaturahmi. Ini ada kabar ya, kabar yang sangat menjengkelkan. Saya saja ya sangat jengkel mengenai kabar ini. Gila, sumpah saya sampai pusing ya mikir bagaimana AFC ini. Serius, saya pusing sekali nonton. Kok bisa-bisanya ya PSSI ini sudah mengurus dari tanggal 10 ya. Sejam setelah pertandingan itu sudah diurus oleh PSSI. Kemudian 11, 12, 13. Surat itu semuanya sudah masuk di AFC dan juga FIFA. Kok bisa-bisanya sampai tanggal 14 ini AFC belum menerima surat dari PSSI? Gila memang, serius, benar-benar gila. Saya sampai pusing sekali ya. Kok ada ya federasi yang sampai sekolot inilah, bahkan mengaku ya bahwa PSSI harus lebih detail lagi kalau ingin mengirim surat ke AFC. Baik itu kasusnya seperti apa, ya apakah masalah manajemen waktu atau masalah spesifik lainnya. Ya dilihat dong, sebagai sekjen itu seharusnya udah tahu ya yang lagi rame. Media luar dari Eropa saja tahu kok, kenapa yang dari AFC ini malah nggak tahu. Gila, seriusan lah. Saya sampai bingung ya melihat gimana federasi AFC ini. Oke, sebelum kita lanjut ya tonton ya, agar hati kalian tetap tenang ya menonton timnas baik di stadion ataupun nobar ya, atau sedang bekerja ya, ataupun sedang jalan-jalan, itu hati kita tetap tenang. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini ketahanan wanginya ya. Ini 10 hingga 20 jam ya, jarak 3 meter masih tercium. Khusus hari ini beli satu gratis satu. Ini untuk menghabiskan 2 botol ini perlu waktu 2 bulan ya. Khusus untuk hari ini saja promonya. Untuk yang mau silahkan kalian cek di link deskripsi ya. Kalau ini tidak dibahas, ditakutkan AFC ini malah ngelunjak ya. Kekuatan netizen ya, kemarin di Google Map ya, di Bahrain itu semuanya ya, di tempat-tempat sentral semuanya ditulis dengan AFC Mafia. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan netizen Indonesia ini sangat bagus. Dan setelah beredar video ini, semoga saja ya ini kantor pusat AFC pun juga bisa hilang ya di ini contohnya jejak digital. Semoga saja ini bisa terrealisasi. Satu seri with Sorjon ini ya mengatakan seperti ini. Kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu soal kinerja, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tapi pengaduan harus detail. Kurang ajar, serius, benar-benar kurang ajar ini. Ini saya perlihatkan ke kalian ya, bagaimana Bapak Arya Sinulinga ya, dari tanggal 10, 11, 12, bahkan 13 ya, selalu ya, mepet teruslah AFC ini, dipepet teruslah. Bahkan FIFA pun juga dipepet oleh pengurus PSSI. Kalian simak dulu videonya ya. Dengar-dengar nih, sekjennya AFC bilang PSSI sampai sekarang belum mengajukan protes apapun nih Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Nah ini saya bingung juga ya, kita bingung juga dengan yang namanya sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji ya sudah menyampaikan ke ini ya Mes Commissioner-nya tanggal 10 jam 22.04, jadi nggak lama setelah pertandingan ya, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah tambahan 90 tambahan 6 itu loh, kemudian tambahan sampai 4 menit ya. Jadi ini tuh ya kan 20.04 diterima lagi sama Mes Komisioner tuh kan tuh, Pak Marji lagi tuh yang tanda dia langsung tuh ya. Kemudian tanggal 11 nya lagi ya, tanggal 11 nya itu kita kirimkan lagi ke bahkan ke FIFA
ya ke FIFA tanggal 11 Oktober. Kita kirimkan tuh. Ada 2 tuh. Penambahan 90 tambah 9 menit, di mana harusnya cuma 6 menit. Kemudian yang kedua yang kita komplain adalah wasitnya semua, kenapa dari Asia Barat dan Middle East, itu kita pertanyakan tuh, dan CC-nya adalah AFC. Nah ya kan, kemudian bahkan ya kita udah dapat nih tanggal 11-nya, jadi masuk emailnya, terima, open tuh, terima tuh ya. Bahkan kita kirim lagi tuh pemberitahuan lagi tanggal 12, di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nggak mungkin kita sampaikan kita protes tapi surat nggak sampaikan. Jelas kok 2 poin tadi ya. Saya nggak paham nih dengan Sekjen AFC. Mungkin manajemennya kali memang tidak begitu baik kali, sehingga nggak sampai ke beliau. Kalau komplain ini kita sampaikan gitu ya. Tolong kami harapkan AFC memprosesnya, dan jangan bilang kalau belum sampai, karena selesai pertandingan nggak jauh kemudian, 1 jam kemudian kita langsung protes. Nah, setelah melihat video ini ya, kita semua paham bahwa semua cara ini sudah dilakukan oleh PSSI. Semua ya upaya agar kita bisa menang ya, dan agar kita bisa menang banding itu sudah diupayakan. Tapi begitu teganya ya AFC ini. Saya sampai curiga ya dengan permainan AFC ini. Sebenarnya ada apa ini? Nah, setelah saya telusuri ya, sebenarnya Sekjen ini dari mana? Kemudian juga kenapa dia kok bisa ya memberikan statement PSSI harus lebih detail lagi mengurusnya. Kemudian spesifik masalahnya apa? Nah, dari sini saja seolah kita itu bodoh ya. Kita itu seolah tidak tahu mengenai legalitas dan juga aturan. Ya jelas ya, yang menjadi permasalahan itu adalah tambahan waktu. Seharusnya kalau laporan udah masuk ya, dibaca dong. Nah, setelah dibaca kemudian dipahami dan juga diinvestigasi. Jangan malah melempar balik kepada PSSI mengenai masalah apa ya. Artinya dari FC ini tidak update lah. Padahal mereka yang menentukan dan memilih wasit ya mengenai sebuah pertandingan dari satu negara ke negara lain itu AFC. Tapi mengapa AFC malah bingung? Kan ini aneh sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau saya lihat Sekjen AFC ini ya, ini saya telusuri dalam ya, karena saya juga penasaran sebenarnya ini dari mana Datuk ini. Ternyata saya telusuri dia adalah ini tonton, salah satu orang ya yang kelahiran Pahang ya di Malaysia, dan dia memiliki kewarganegaraan Malaysia. Ya, kita doakanlah semoga Malaysia juga bisa seperti Indonesia. Tetapi kita juga jangan sampai ya melihat banyak yang iri terhadap keberhasilan Indonesia ini. Jadi banyak-banyak pihak yang memang di sini ingin menggagalkan bagaimana kiprah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan di sisi lain ya, sebenarnya timnas Indonesia ini kalau ancaman-ancaman seperti ini udah biasa. Tetapi kalau dilihat juga ya, Sir John ini ya, dia sudah menjabat ya dari tahun 2016 ya, menjadi Sekjen AFC ini. Dan kalau saya lihat juga, memang kiprahnya juga tidak begitu bagus ya di AFC. Tapi ya mungkin kita sudah bahas kemarin ya bagaimana AFC ini ya. Ya lagi-lagi kita sudah dizolimi ya, Bahrain, kemudian federasi presiden ininya juga dari Bahrain ya, presiden AFC, kemudian sekjennya juga dari Malaysia ya. Bukan berarti kita terlalu sensitif dengan negara-negara tersebut ya, tetapi ya kalian bisa menilai sendirilah sebenarnya apa yang sudah dilakukan PSSI dan juga upaya dari kita semua itu sudah maksimal untuk mendukung timnas.
Tapi lagi-lagi ya, ini adalah faktor yang membuat kita juga sangat rugi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kejadian ini ya? AFC belum menerima surat dari PSSI, padahal PSSI sudah mengupayakan dari tanggal 10 ya, 11, 12, 13 ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar.